Halo, kembali lagi dengan saya Abdul Apar di channel saya yang membahas tentang segala yang berhubungan dengan berwisata, baik itu traveling, vlogging, hunting, fotografi, videografi, destinasi, akomodasi, dan masih banyak lagi. So, buat kalian yang baru saja mampir ke channel ini, silahkan tonton terus channel ini. Mudah-mudahan ada video yang bermanfaat untuk kalian semua. Oke, jadi untuk kesempatan hari ini, bentar dulu. Saya mau mastiin bahwa videonya sudah direkam ya, takutnya belum. Oke, jadi untuk kali ini kita akan nge-review salah satu drone dari DJI, yaitu DJI Mini 3 atau DJI Mini 3 yang basic, yang standar. Sebelumnya, disclaimer, saya ini bukan nge-review yang sifatnya tutorial, tapi ini cuman experience, pengalaman saya, karena jujur saya baru pertama kali untuk apa ya, untuk membeli drone gitu, dan entah apa yang saya pikirkan gitu. Jadi ya kita akan lihat. Ini saya tiba paket tadi dari Jakarta, jadi sambil unboxing, sambil di video, sambil di review juga. Ini masih utuh ya, tadi masih belum ada yang dibuka, masih 100% utuh. Di Kita langsung eksekusi saja lah. Sorry kalau misalkan si kabelnya belepotan ya, maksudnya berantakan, karena wajar aja saya belum punya mic yang wireless gitu. Jadi ya ini adanya. Dulu, wow, GI Mini 3. Oke, bentar, kita singkirkan dulu sampah-sampah ini, kita akan bereskan. Oke, saya memastikan bahwa videonya masih diputar ya. Oke, aman. Oke, kita beli aja di iMini 3 karena memang kebutuhan juga. Dan di sini kita akan buka ya. Silakan dilihat bentuknya, kotak seperti ini dusnya, dan ini ada faktur penjualan atau stroke ya, atas nama saya Abdul Aziz Pardon, 14 Oktober kemarin. Kemudian di sini ada nama barangnya, kemudian harganya, sama dikirimnya oleh siapa. Oke, nanti untuk link deskripsi, link pembeliannya saya nanti ditaruh di deskripsi ya. Oke, untuk pertama kali, jadi di atasnya ini adalah kartu semacam garansi dari TAM dan juga distributor resmi untuk DJI ya. Dari packagingnya, di sini kita bisa lihat dari sisi depan belakang, di sini ada tulisan GI Mini 3, kemudian ada gambarnya, kemudian di sini ada kelengkapannya ya. Nah, jadi di sini ada barcode, kemudian ada spesifikasi secara gambaran umum, kemudian di sini ada beratnya yaitu 249 gram. Oke, kita mungkin langsung aja. By the way, saya disclaimer lagi ya, bahwa ini adalah review first experience ya, jadi bukan karena kalau untuk review yang profesional ini tidak ya, jadi cuman experience saya beli drone online gitu, kemudian saya sharing di YouTube. Seperti itu aja lah. Mungkin teman-teman barangkali ada yang berminat gitu ya, beli drone, khususnya drone yang serinya kayak saya, DJI Mini misalkan, boleh tonton video ini dulu sebelum nanti misalkan berpikir kembali untuk membeli drone ini gitu. Karena jujur saya juga ini baru pertama kali uh, beli drone online, bukan hanya membeli ya, tapi memakai pun belum pernah, makanya masih masih agak gimana gitu, masih pemula banget gitu. Oke, jadi mungkin kayaknya kita jangan semuanya deh biar nggak kena debu. Jadi di sini ada segel, mungkin ya, segel. Kita disuruh buka, mungkin bisa dicopot kayaknya. Oke, gampang, kita dicopot dulu. Bentar, ternyata agak susah karena saya nggak ada kukunya. Oke, udah dapat.
Oke, wow. Di sini apa aja yang didapat? Nah, jadi jadi kita pas buka ada barcode scan me, katanya dia kayaknya aplikasi GI Plugin kan ya. User manualnya, kemudian video tutorialsnya, ya ada di sana. Oke. Kemudian ternyata si drone itu udah masuk ke dalam tas, guys. So, jadi udah kosong dan ini si drone itu sudah ada di dalam tas ini. Jadi memang saya juga sempat tanya ke tokonya, ini sudah termasuk tas atau belum ya? Terus dia bilang ini sudah include sama tasnya, dan syukurlah. Jadi saya tidak perlu, mungkin akan beli lagi tas yang lebih, tapi ini sudah bagus sih sebetulnya. Cuman memang entahlah gimana nanti saya akan beli lagi atau tidak. Pokoknya dari ori GI-nya dia sudah diberikan tas. By the way, ini untuk versi yang more combo fly, apa ya istilahnya itu? Fly more combo gitu. Oke, jadi untuk yang pertama kali kita dapat remote, dan ini remote-nya sudah yang RC, bukan RCN1. Jadi memang karena stoknya udah nggak ada, saya pun lihat di toko-toko itu udah nggak ada, jarang banget. Kayak di sini ada apa ya, kabel sama kitab-kitab, kemudian ini adalah baterai plus ya. Jadi untuk yang si combo ini dia eh, ada dua tipe ya. Yang pertama dia yang single, dalam artian dia cuma dapat remote sama drone-nya, tidak dapat baterai cadangan. Ya, memang harganya lebih murah ketimbang yang ini. Kalau ini dia memang harganya selisih 2 juta lebih, 3,5 juta lebih untuk dapetin si yang Flyme combo. Jadi dia tuh dapat dua baterai. Nah, ini nanti akan saya buka. Jadi baterainya dia punya dua yang intelligent plus, dan dia ada satu yang bawaan. Jadi punya tiga. Oke, di sini ada silica gel, dan ini ada baling-baling atau apa istilahnya, propeller mungkin ya. Ini ada satu, dua, ada tiga pasang ya, ada tiga pasang, banyak banget ternyata. Ini untuk bahan si apa ya, si bahan tasnya itu dia premium kayaknya, bagus banget soalnya dia tebal. Terus ada tulisan DJI, dan ini keren, baunya aja masih baru, wih mantap. Oke, ini drone-nya, ini propellernya, ini baterai. Kita mungkin kayak ini dulu ya, baterainya dulu. Wih, gila, pertama kali saya. Oh, jadi gini baterainya. Oke. Oh, yang berat tadi itu kayaknya si ini ya, yang tadi baca saya di box itu dia 250 gram itu baterainya kayaknya. Oke, oke. Jadi ini adalah baterai Intelligent Plus. Ya, jadi kurang lebih maksimum flightnya atau terbangnya itu 50 menitan, guys. Ya, jadi ini baterainya itu berapa mAh ya? Oh, 2453 mAh. Itu enggak ya? Kalau tulisannya sih 2453. Setelah saya masih belum paham-paham yang terkait drone ini. Cuman memang kesan pertama saya, wih, agak excited banget guys. Karena memang seumur umur belum pernah. Pernah sih dulu pegang drone, tapi bukan drone yang dari DJI gini, tapi masih drone abal-abal. Di sini kita dapat baut obeng. Obengnya di sini ada kabel C2C ya, premium. Kemudian ada USB to C, kayaknya buat ngecas si baterai. Ini ada kayak stiker gitu, mungkin stiker kayaknya. Ini ada berapa buku manual atau manual book, kitab-kitab biasa kita sebutnya itu, dari berbagai bahasa nih. Kayak di sini ada, mungkin kita baca dikit-dikit ya. Oke, oke. Karena saya juga udah lihat tutorial YouTube-nya, jadi kurang lebih nggak terlalu apa ya, nggak terlalu bingung. Ini kita dapat remote yang RC. Saya tuh nyari yang RCN1 karena harganya yang lumayan lebih murah ketimbang yang RC, tapi ternyata stoknya itu udah habis di toko officialnya. Dan ini pun jarang yang, karena si DJI Mini 3 ini dia udah langka guys, karena kemarin itu dia kan sempat viral dan harganya murah, terus banyak banget sih peminatnya. Tapi sekarang udah nggak ngeluarin lagi, dia cuman ngeluarin beberapa unit yang masih ada kayak 14 Pro gitu, DJI Mini 14 Pro itu masih banyak di officialnya. Dan untuk harganya sendiri nggak beda jauh ternyata, yang combo plus ini sama yang 14 Pro, cuman beda berapa juta gitu. Tapi karena memang si 14 Pro itu dia kalau mau upgrade ke apa, ke Primer combo plusnya itu dia lebih mahal lagi ternyata. Dan ini unitnya, wih gila, saya baru pertama kali lihat drone ternyata gini tuh.
Wih, wih, wih. Wih, wih, wih. Jadi kita harus buka dulu yang atas katanya seperti itu. Oke. Terus yang bawah gimana nih? Oh, di beginiin. Wede. Wih, keren. Asik. Nah, jadi tinggal terbang nih. Oke, jadi di sini ada tombol power, di sini ada tulisan DJI. Untuk bentuknya kurang lebih seperti ini. Nanti kita harus buka dulu ininya. Caranya ditarik di bawah, ya, atasnya dicopotin. Terus nanti kita copotin yang ini dan di sini ada eh, busanya buat si ganjal gimbal gitu ya. Jadi eh, katanya kalau misalkan kita pertama kali atau masih pemula, jangan lupa untuk eh, ngelepas dulu si apa gimbalnya itu, bukan gimbal, si penjaga apa istilahnya itu, si busa gimbalnya itu sama si tutup ini, tutup gimbalnya. Takutnya kalau misalkan kita udah restart terus dia kalibrasi sendiri, takutnya dia kehalang gitu. Wih, ini keren banget. Oke, kita apa ya? Coba nyalain kali ya. Oke, jadi untuk tuasnya ada di sini. Kita terapin dulu ke sini. Wih, keren banget nih. Oke, ini untuk yang kirinya kita masukin. Jadi gini, wih, tapi agak sakit juga ya karena si tuasnya itu agak bergerigi gitu tuh, bergerigi. Jadi memang harusnya sih, tapi kalau lama-lama kayaknya ini empuk banget si tombolnya itu, si rollirnya itu apa ya istilahnya tuh, rollnya itu empuk banget, enak. Cuman yang jadi masalahnya tuh ini si tuasnya itu dia kasar ternyata, entah biar nggak licin, tapi mudah-mudahan nggak harus sih. Ini nggak tahu, saya belum belum tahu, kayaknya ini untuk nge-record, ini untuk kamera, ini mungkin buat kamera up down mungkin ya. Oke, kalau di bawah ini saya nggak tahu tombol apa apa buat apaan, tapi yang jelas di sini ada untuk kabel C kayaknya untuk ngecas, dan di sini ada eh apa ya? Mouse dan micro SD. Oh, jadi yang dimasukin micro SD itu remote apa sih, drone ya? Pokoknya di sini ada micro SD sama, oh saya belum tahu, tapi si bentuknya tipe C gitu, Type C. Oke, kita di sini juga ada tombol C1 sama C2. Saya belum tahu, nanti mungkin eh, akan kita ulik-ulik lah. Kalau di depan di sini ada tombol power, terus di sini ada switch, kayaknya mode mungkin ya, sport atau apa ya gitu, mode natural. Dan di sini tulisan H, saya nggak tahu, mungkin RTH mungkin ya. Oke, kita masih belum tahu. Tapi yang jelas, saya mau nyalain dulu si remote-nya ini. Katanya dipencet satu kali, terus ditekan. Oh, dia baterainya cuma ada dua. Jadi kita tes satu kali, terus tekan. Oke, sampai bunyi dan nyala. Oke. Wih, layarnya gede juga ya. Ini touchscreen atau apa ya? Harusnya touchscreen sih. Maklum lah. Maklum lah guys ya, saya masih baru pertama kali nih nyalain drone. Oke. Ada tulisan device is starting. Oke, oke, berarti layar sentuh kita pilih yang English. Oke, software terms, kayaknya pengaturan. Oke, kita agree aja. Kemudian region atau country-nya kita bisa dipilih nggak ya? Jakarta. Oke, berarti Indonesia. Oke, ada Indonesia. Next. Oh, ada WiFi juga. Oke, kita masukin deh WiFi-nya. Ini layarnya terang banget perasaan. Oke, kita sudah masuk ke WiFi. Entah ya, saya belum pernah tahu gimana tutorial-tutorial ini, tapi saya ngikutin yang disuruh aja nih. Kayak di sini waktunya kita kemana, ada Bangkok ya. Kita biasanya ngikutin Bangkok. Kalau Indonesia itu eh kok nggak ada ya? Kairo kok nggak ada ya? Bentar ya, cari dulu. Oke, ada Bangkok. Oke, kita next. Confirm. Oh, ini harus login ya. Kita belum punya akun, jadi kita mau register dulu. Kita
pasang dulu email kali ya. Ke email tadi sama masukin passwordnya. Oke, kita oh, dia harus ada. Oke, kita sudah login, terus activate ya. Oke, izin kayaknya not now aja biar kita bisa cepat-cepat. Oke, start. Sini ada live dia. Oh, gimbal ya. Ini buat gimbal. Ini buat ngezoom in zoom outnya kamera. Kemudian di sini untuk record, di sini untuk shutter. Kemudian di sini untuk RTH, betul ya, RTH atau kembali ke rumah. Di sini untuk nge-switch mode normal, sport sama scene smooth. Jadi cinematic mungkin ya, yang kiri cinematic, yang tengah normal, yang kanan mode S atau sport. Ini untuk tombol power. Oke, untuk belakang C1 dan C2 itu tombol custom ya. Nanti kita bisa custom di DJI Play. Oke. Ini indikator untuk merah, dia tidak connect ya. Jadi dia merah, kayaknya kalau nggak merah dia pasti connect. Nah, hijau. Kalau di hijau dia connect ke drone-nya. Kalau yellow, kalau kuning dia harus ada firmware yang diupdate gitu, atau enggak ada kesalahan update. Kalau misalkan biru, dia itu terhubung dengan pesawat. Kemudian kalau kuning dia baterainya habis, dan ini nantilah saya jelasin di akhir video. Nah, ini untuk apa ini ya? Oke, jadi dia itu harus menyesuaikan antenanya ya. Kalau misalkan di atas, si drone-nya itu di atas kita, dia posisi remote-nya gini. Jadi memang di sini ada antena yang tersembunyi ya. Beda dengan si remote yang RCN1, dia kan ada antena yang bisa di ke atasin gitu ya. Oke, kita udah sedikit paham lah. Oke, di sini kayak dia menginstal data sampai 100%. Oh. Wih, gambarnya keren banget. Ternyata layarnya solid banget, enak banget. Oke, kita skip aja. Oke, kita next aja. Not now. Oke, next. Ini saya nggak tahu, nanti mungkin lah diulik-ulik. Oke, before you fly, no fly spot. Oke, jadi mungkin kayaknya tampilan home-nya seperti ini, dan kita mau ngeaktifin si drone-nya, gitu ya. Ini kita harus jauh-jauhin dulu, takutnya nyala gitu kan. Baru pertama kali, jadi harus hati-hati ekstra. Oke, udah nggak ada, takutnya kan. Oke, nyalain drone-nya cukup di. Oke, sampai saya. Oke, jadi ini ada apa ya nih? Oke, drone-nya tinggal tekan. Oh, ternyata dia belum ada baterainya, guys. Harus dicas dulu. Oke, saya mau ganti ke baterai yang ini. Mudah-mudahan ada ya. Ini coba buat ngecek dulu apakah. Oh, sorry, salah. Ini maklum pertama kali, guys. Oke. Kok nggak nyala ya? Oke deh, videonya di skip dulu aja, nanti kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. Halo. Oke, kembali lagi. Jadi kita udah charge baterainya, termasuk baterai drone-nya, dan ternyata saya tuh salah beli ya. Yang combo itu ternyata jadi saya beli yang agak murah ya. Lu wajar lah ya, namanya ngepres budget gitu. Dan ternyata si drone yang murah ini harganya beda 700.000 kalau nggak salah. Nah, dia itu ternyata si baterai yang combo itu bukan yang plus ternyata. Jadi yang intelligent baterai biasa. Jadi yang pokoknya tadi saya pas lihat-lihat, ternyata si baterainya itu 2400 mAh gitu. Ternyata sama semua. Oh, ternyata memang si baterainya itu nggak ada yang plusnya. Ya, gitulah. Ada harga, ada barang ternyata. Dan saya baru tahu juga ternyata ini itu dia buat strap tali yang kayak gini. Cuman dia tipenya dicolok ke sini satu, dicolok ke sini satu gitu. Jadi
kayak dua gitulah ya, kurang lebih kayak gitulah. Kita mau coba ya, ini penerbangan perdana saya, dan ini berhubung ini malam tapi saya apa penasaran gitu ya, mudah-mudahan aman sih kan dia udah optical flow ya, jadi harusnya ya kita berdoa aja lah semoga aman gitu. Oke, pertama-tama apa ya, kita harus buka dulu si pelindung ini. Oke, kita simpan dulu, kemudian eh, masuk yang si busanya. Nah ini nih yang paling suka, kita harus nge susah banget. Oke, hati-hati. Ini ngekletek itu paling enak banget deh. Oke, kalau semuanya udah, kita taruh di sini. Kemudian kita nyalain remote-nya, caranya ditekan satu kali, kemudian tekan lagi sampai bunyi, nanti dia muncul di GI. Kemudian untuk si drone-nya, kita tekan satu kali, kemudian tekan sampai bunyi krek. Oke, udah gerak-gerak itu berarti dia tandanya udah nyala, sambil ada suara juga. Sini juga ada. Oke, eh tampilnya kayak gini, saya nggak tahu ini harus gimana, cuman di sini ada petunjuk connection guide. Oke, kok tiba-tiba gini ya? Oh, oke, dia kayaknya otomatis connecting kayaknya. Oke, ini kameranya masih nyala nggak ya? Oke, masih aman ya. Oke, activation successful. Oh, ini ada update. Ntar aja kali ya. Ntar aja lah. Oke, kita ke GoFly. Dan ada display zoomnya. Ini mau yang larger atau yang standar? Kita pilih yang standar aja. Oke. Dan ternyata sudah ada guys. Sudah ada langsung kameranya tuh. Kita, aduh ini apa dulu ya yang kita mau. Saya bikin GPS, kayaknya nggak bakal ada GPS deh kalau di ruang ini. Ini 78 gitu kan, harusnya 10 lebih itu baru bisa take off gitu, tapi mudah-mudahan ada. Kita eh, cek-cek, oh ini ternyata si tombol ini tuh untuk naik turun gimbal. Kalau ini ngezoom, dia bisa zoom dua kali, zoom in sama zoom out ya. Zoom in, kelihatan nggak? Zoom in sama zoom out. Kalau ini ya, ini dia untuk oke, ternyata ada GPS-nya. GPS-nya ada. Terus check display and font size in setting control. Oke, saya perlu SD. Oh iya, saya lupa buat nambahin dulu kartu SD-nya guys. Oke, caranya gimana ya? Oke guys, kita akan lanjutkan lagi untuk penerbangan perdana saya. Jadi kita langsung aja lah, kita nyalain dulu si drone-nya. Oke. Di situ, oke, drone-nya udah nyala. Sini belum ada tampilan apa-apa, belum nyambung kayaknya. Oke, dia masih kedip-kedip. Oke, dia udah tersambung otomatis. Kita langsung ke tombol Go Fly. Oke, kita sambil nunggu dulu GPS. Dan ini untuk status uh, baterainya 97%. Ini boros banget ya ternyata. Kita sambil cari nunggu GPS, siapa tahu. Oke, oh ternyata dia bisa ke atas juga ya. Oke, untuk storage-nya dia
99 plus. Kalau kita pindah ke mode video, sorry, kan ini ya, ini kayaknya video. Oke, ada 3 jam ya untuk di 1080 30 frame per second. Kalau misalkan di 60 fps 2K itu sekitar 1 jam. Wih, ternyata nggak cukup ya. Kalau misalkan di 4K 30 fps itu cuman di dapat 1 jam doang. Widih. Nah, kita main di 10 aja lah, 1080 di 30 fps. Kayaknya kalau 60 fps gelap. Ya kan? Lebih gelap lagi dia. Oke, kita coba di 1080 30 fps saja. Oke, kita record ya. Deg-degan juga ya ternyata. Kita pencet ini dulu, auto take up. Oke, kita harus ditekan altitude-nya 1,2. Oke, bentar, kita akan cek dulu safety-nya ya. Untuk auto RTH kita di 80 aja. Maksimal altitude itu di 120 meter. Oke. Kemudian maksimal distance-nya di 2000 meter atau di 2 kilo. Oke, kita mau kalibrasi dulu lah. Kalibrasi kompas. Oke. Kita harus putar dulu drone-nya ke arah ini. Kestabilan dia di dalam ruangan itu udah berfungsi ya. Nah, untuk mana juga ya tempatnya. Ini stabil banget ya. Sehingga terlalu bisa guys, ternyata susah juga ya nerbangin drone itu. Oke guys, jadi itu saja buat kali ini. Tadi agak deg-degan juga karena pertama kali nerbangin drone terus di ruangan yang sempit gitu ya, karena memang sudah malam. Mungkin besok saya akan coba ke luar, tapi di video yang terpisah nanti akan ada di part 2 nya. Oke, mungkin itu saja buat video kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa merasakan gitu ya apa terkait kalau misalkan kalian pengen beli drone gitu ya, mungkin kurang lebih bisa tonton dulu video ini.
mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat kalian semua yang pengen beli drone, siapa tahu kepikiran gitu. Dah, oke, itu saja mungkin. Terima kasih buat yang sudah menonton. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. See you next time. Saya Abdul Afar dan jangan lupa share dan subscribe.